Halo kawan-kawan yang budiman, selamat datang kembali di channel kami yaitu channel Mantul Film. Pada hari ini saya akan merangkum sebuah film yang begitu menyedihkan dan sangat mempunyai makna yang dalam. Film ini berjudul Stand By Me yang dirilis pada tahun 2018. Saya tertarik merangkum film ini dikarenakan keadaan kita saat ini yang sudah acuh tak acuh dengan sesama manusia karena COVID yang semakin merajalela. Semoga film ini bisa membuat kita saling mengerti satu sama lain dan naluri kemanusiaan kita semakin meningkat. Film ini sendiri berasal dari negeri ginseng yaitu Korea Selatan yang dikenal dengan orang-orangnya yang operasi plastik kebanyakan, namun mempunyai film-film dan drama yang sangat bagus. Film ini diperankan oleh aktor senior yaitu Lee Seon Jae dan mempunyai rating di IMDb yaitu 6,2. Ya cukup lah, kalau udah melewati 6 itu udah termasuk bagus insyaallah. Saya yakin kalian akan terenyuh ketika menonton video ini karena video ini sangat menyedihkan terutama bagi saya pribadi. Tanpa banyak basa-basi, mari kita langsung saja masuk ke alur filmnya. Pada awal film, kita akan diperlihatkan seorang anak kecil yang sedang berpidato di depan seorang kakek-kakek. Nama anak ini adalah Doggu, dan dia ditemani oleh kakeknya sendiri saat itu. Nampaknya sang kakek melatih cucunya seperti itu agar cucunya tumbuh dengan sifat optimisme ke depannya. Setelah itu terlihat sang anak juga mempunyai seorang adik yang bernama Hokdu, mirip-mirip gitu loh namanya. Kemudian terlihat sang kakek sedang menyuci sebuah tungku kompor yang dimana dia hanya diberikan upah 3 sen per tungku. Namun sang kakek tetap kuat dan tidak putus asa demi menghidupi cucu-cucunya. Tidak lama kemudian sang kakek buru-buru untuk menjemput cucunya di PAUD. Namun karena dia sedikit terlambat sehingga sang guru PAUD tersebut sedikit kesal kepada sang kakek karena sang guru tersebut menjaga Hokdu ketika menunggu kakek tersebut tiba. Di lain scene juga terlihat Doggu sedang sekolah di TK dan dilanjutkan dengan scene sang kakek bersama cucu perempuannya yang naik bus. Di dalam bus sendiri sang kakek mencoba bertanya tentang sebuah surat yang ia terima dari guru PAUD kepada tetangga di sampingnya, yang dimana itu adalah surat untuk memetik stroberi besok dan sang murid harus ditemani atau didampingi oleh walinya. Di perjalanan menuju rumah, sang kakek dan cucunya tidak sengaja mendengar seorang ibu yang sedang memarahi menantunya, yang dimana pada saat itu Doggu langsung teringat masa lalu 1 tahun yang lalu, yang dimana ibu Doggu itu diusir oleh kakeknya karena membawa kabur uang asuransi kematian suaminya, sehingga ibunya dengan itu diusir oleh kakek mereka. Sang kakek dengan tulus dan sayang merawat cucunya dan memberikan makanan kepada mereka, walau terkadang cucunya protes karena mereka tidak pernah memakan daging. Sang kakek seperti ibu rumah tangga, mulai dari memandikan cucunya sampai memakaikan baju dengan sangat tulus dan kasih sayang yang sangat tinggi. Keesokan paginya ketika kakek sedang menyiapkan sarapan, dia mendapatkan sebuah telepon dari pemilik restoran tempat ia menyuci tungku kompor, yang dimana hari itu pelanggan sangat banyak dan ia akan digaji lebih tinggi jika bersedia untuk melayani pekerjaan tersebut. Namun di satu sisi dia harus menemani cucunya yang ada di PAUD untuk memetik stroberi saat itu, dan dengan terpaksa dia menyuruh Doggu atau kakak si adik untuk mendampingi adiknya pergi ke taman stroberi dan sang kakek akan pergi bekerja. Ketika memetik stroberi, Doggu dan adiknya melihat anak-anak lain bahagia bersama ibu mereka. Sepertinya dia merasa sedih dan iri. Dan di lain scene, sang kakek bekerja dengan sangat keras. Walaupun usianya sudah tidak lagi muda, namun ia tetap semangat bekerja demi menghidupi cucu-cucunya. Waduh, Masya Allah perjuangan kakek. Selanjutnya scene beralih kepada kakek yang ada di toko mainan dan berniat membelikan cucunya sebuah mainan robot. Namun ternyata harga mainan tersebut sangat-sangatlah mahal. Bahkan upah yang ia terima hari itu masih jauh kurang untuk membelikan mainan tersebut. Sehingga sang kakek sedikit sedih karena tidak bisa membelikan mainan untuk cucunya. Selanjutnya terlihat sang cucu sedang menunggu kakeknya pulang, dan ketika kakeknya pulang, Doggu cucu laki-lakinya langsung menagih robot Dino yang dijanjikan kakeknya. Namun karena memang kakeknya tidak punya uang untuk membelikan robot tersebut, sehingga sang cucu nangis kecewa karena tidak diberikan mainan. Ya wajarlah masih anak-anak ya tapi sebagai kakek ya pasti sedih juga kakeknya nggak bisa beliin gitu kan.
Malamnya sang kakek ingin memasang salon pas di punggungnya yang pegal karena bekerja seharian tadi. Namun ia tidak menjangkau sehingga ia menyuruh cucunya. Namun nampaknya cucunya masih sedikit kecewa dengan kakeknya sehingga memasang salon pas dengan tidak benar. Dan ketika akan tidur, sang kakek berjanji kepada cucunya. Sebelum cucunya masuk SD, sang kakek akan membelikan ia mainan robot yang paling besar, sehingga sang cucu menjadi tidak ngambek lagi dan sedikit tersenyum di sana. Setelah itu terlihat sang kakek yang sedang menyalakan api didatangi oleh seorang pria, yang nampaknya pria tersebut adalah seorang dokter, dan memberitahukan bahwa sang kakek menderita kanker dan harus segera dioperasi. Jika tidak dioperasi, maka kehidupan sang kakek tidak lama lagi. Namun sang kakek mengatakan bahwa aku sudah tua dan akan pasti mati. Operasi hanya menghabiskan biaya atau uang sia-sia, ujarnya. Dan di tengah malam dia memandang foto almarhum putranya dan berbicara sendiri bagaimana dia akan menghadapi semuanya. Bagaimana kalau nanti dia mati, cucunya sama siapa yang mengurus cucunya. Aduh, Masya Allah, sedih banget tuh kakeknya. Keesokan harinya sang kakek bekerja menghitung botol dan mendapatkan upah plus makanan dikasih oleh sang pemilik botol, karena memang orang-orang iba kepada kakek tersebut yang membesarkan cucunya sebatang kara. Selanjutnya sang kakek pergi ke restoran berharap ada tungku yang bisa dicuci. Namun ternyata pelanggan di restoran tersebut sangat sepi sehingga tidak ada pekerjaan untuk sang kakek. Dan setelah itu ia pergi ke kantor asuransi untuk menyetorkan uang, karena nanti ketika ia mati, ia akan bisa memberi cucunya uang kematiannya. Namun lagi-lagi ia teringat tentang uang kematian putranya yang dibawa kabur oleh menantunya sendiri. Selanjutnya scene beralih di sekolah Dokgu, yang dimana ia diejek oleh salah satu temannya karena ibunya adalah orang yang jahat, yaitu membawa uang kematian ayahnya sendiri, sehingga saat itu ia sedikit baku hantam ringan di sekolah. Ya, baku hantam dong. Dan setelah itu Dokgu termenung di atas sumur sambil mengingat kenangan-kenangan dia dulu ketika masih bersama ibunya. Sungguh sangat bahagia. Nampaknya dia sangat rindu dan ingin bertemu ibunya kembali. Di lain scene, adik Dokgu juga sedikit berantem sama temannya, dan nampaknya ketika waktu pulang, dia iri melihat teman-temannya dijemput oleh ibu atau ayah mereka. Dan di sana ketika kakeknya datang, dia sedikit ngambek atau bisa dibilang mungkin kecewa karena tidak mempunyai ibu, tidak ada ibu yang menjemputnya. Aduh, ya Allah, sad banget sumpah. Dan setelah itu scene beralih kepada Dokgu yang membuka lokernya, dan di sana langsung terjatuh sebuah gamebot atau mainan-mainan anak kecil yang cukup mahal lah waktu itu. Dan Dokgu dituduh mencuri gamebot temannya dan dia diinterogasi habis-habisan oleh bapak kepala sekolah. Dan ketika kakeknya datang, Dokgu mengatakan tidak pernah mencuri game tersebut. Namun ia berkali-kali dipukul oleh kakeknya karena memang dia tidak mau bicara ketika ditanya. Namun tetap saja di akhir-akhir kakeknya menyesal dan memeluknya. Dan malamnya si kakek mengobati kaki cucunya yang sudah lebam karena pukulan tadi siang. Di waktu malam, adik dari Dokgu memakan serpihan tembok. Entah apa yang terjadi sehingga sang kakek mencoba menenangkan cucunya yang paling kecil tersebut. Entah mungkin kelaparan, bosong lapar, atau kelainan jiwa, ya seperti itu. Soalnya dia makan tembok gitu. Keesokan harinya sang kakek berjalan mencari pekerjaan di pasar dan tidak sengaja melihat sepasang sepatu dan dia langsung teringat menantunya dulu ketika mereka masih bersama, maksudnya masih baik-baik saja gitu. Dan setelah itu scene berpindah kepada Dokgu yang diajak main oleh teman-temannya, sehingga dengan terpaksa Dokgu meninggalkan adiknya yang sedang tertidur sendirian di rumah. Dan ketika si kakek pulang, ia menemukan cucunya sudah dalam keadaan kejang-kejang dan muntah, sehingga sang kakek sangat panik dan langsung membawa cucunya ke klinik terdekat. Sang dokter mengatakan bahwa pertumbuhan cucunya sangat lambat dan cucunya butuh seorang ibu yang bisa memantau perkembangannya. Namun kemudian sang kakek terus menyalahkan dirinya sendiri. Kenapa dia sampai tidak tahu keadaan cucunya sendiri? Emang kakek penyayang, waduh, itu kakek mantap, Masya Allah. Dan ketika kakek pulang, ia disambut oleh Dokgu dengan gembira dan mengatakan ia lapar. Namun sang kakek mengacuhkannya dan menamparnya langsung di sana. Sang kakek sangat marah karena Dokgu meninggalkan adiknya sendiri sehingga adiknya hampir mati. Dia diolok sebagai ibu-ibu karena ia terus mengurus adiknya sendiri. Dan di saat itu juga ia sangat marah kepada kakeknya karena kakeknya tersebut tidak mengerti keadaannya, tidak mengerti posisinya bagaimana.
dan ia langsung pergi atau biasa kabur lah gitu, ngambek. Dan ketika malam, cuaca hujan dan sang kakek hujan-hujanan mencari Dokgu, teriak-teriak malam-malam dan mencari ke setiap rumah tetangga, namun tetap tidak ada. Nampaknya sang kakek sangat khawatir tentang keberadaan cucunya tersebut. Dokgu sendiri sedang berada di kandang sapi meratapi nasibnya dan dia ditemukan oleh seorang polisi, dan kakeknya pun menemukan dia di kantor polisi. Sang kakek langsung berjanji bahwa ia akan membawa ibunya kembali. Apapun yang terjadi, bagaimanapun caranya, sang kakek berjanji akan membawa ibu Dokgu kembali bersama mereka. Sang kakek sendiri masuk ke bekas kamar menantunya dan mengingat waktu ketika ia mengusir menantunya dulu karena membawa kabur uang asuransi kematian suaminya. Nampaknya sang kakek saat ini menyesal karena sudah mengusir menantunya. Keesokan harinya, sang kakek mencoba mencari info ke teman menantunya dulu, apakah temannya tersebut tahu keberadaan menantunya. Namun temannya tersebut hanya pernah dikirimkan surat saja, yaitu surat dari Indonesia, yang pada faktanya menantunya berasal dari Indonesia. Wah, mantap nih, terkenal Indonesia. Sang kakek sendiri mencoba pergi ke agen travel untuk menanyakan biaya pergi ke Indonesia, namun biayanya sampai $17.000, sehingga sang kakek mengurungkan niatnya dan mencari pinjaman lain. Selanjutnya sang kakek pergi ke kantor asuransi dan mencoba mengambil uang asuransi kematian sebelum ia mati. Namun pihak kantor mengatakan asuransi kematian hanya bisa diambil atau diklaim ketika pihak yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Sang kakek mencoba membujuk orang tersebut. Sang kakek berjanji 3 bulan setelah ia menerima uang tersebut, maka ia akan mati. Aduh, dia sampai-sampai janji gitu loh biar bisa pergi ke Indonesia nyari menantunya untuk cucunya. Mantap, besar banget perjuangan kakek nih walaupun udah tua. Namun tetap saja di sana ia tidak diizinkan sehingga ia diusir. Setelah itu sang kakek pergi ke dokter langganannya yang mengatakan bahwa hidupnya tidak lama lagi dan dia menyerahkan surat asuransi kepada dokter tersebut, atau bisa dikatakan ia ingin meminjam uang kepada dokter tersebut dengan jaminan uang asuransi kematiannya. Itu semata-mata dilakukan hanya untuk pergi ke Indonesia mencari menantunya agar bisa bertemu dengan cucunya lagi. Dan si kakek tidak lupa pergi ke kantor pengadopsian anak untuk menitipkan cucunya ketika ia pergi ke Indonesia nanti. Dan setelah itu terlihat Dokgu dan adiknya bersama orang tua angkat yang sedang membeli mainan robot. Namun di sana Dokgu bingung tentang keberadaan kakeknya. Dia bertanya, "Kakekku di mana? Kok nggak ada kakek ketika aku beli mainan?" Dan kakeknya sendiri melihat Dokgu dari kejauhan dengan raut wajah yang sangat sedih. Dan akhirnya scene berpindah kepada kakek yang sudah tiba di Jakarta. Ia naik angkot dan di sana ia bersama orang Korea juga untuk hanya sekedar menunjukkan alamat yang ia cari. Nampaknya sang kakek sangat keheranan dengan kehidupan orang Indonesia yang sangat-sangatlah berbeda dengan di Korea. Wah, kan mantap gitu. Dan ketika ia sudah sampai di alamat menantunya, ia disambut oleh besannya atau ibu dari Vanessa. Dan sang ibu langsung menyuruh kakek untuk masuk dan dibuatkan nasi goreng khas Indonesia. Aduh, mantap nasi goreng dong. Sang kakek sendiri terlihat melihat foto-foto yang terpajang di dinding, yang dimana itu foto keluarga mereka, sehingga ia merasa sangat menyesal karena pernah mengusir menantunya dulu. Dan malamnya, sang ibu mengungkapkan rasa terima kasih kepada kakek sambil menangis, yang dimana kakek tersebut memberikan uang kepada sang ibu untuk pengobatan cucunya, sehingga cucunya bisa sembuh. Yang pada faktanya, uang yang dibawa kabur oleh menantunya tersebut adalah untuk membantu pengobatan keponakannya yang ada di Indonesia, sehingga sang kakek sangat menyesal dan salah sangka terhadap menantunya. Dikira menantunya itu bawa kabur untuk poya-poya, untuk senang-senang, tapi ternyata untuk pengobatan keponakannya di Indonesia. Dan ternyata Vanessa atau menantunya masih berada di Korea, dan sang ibu memberikannya sebuah alamat tempat tinggal Vanessa di Korea. Dan ketika subuh-subuh, ketika ibu itu sedang tertidur, sang kakek memutuskan untuk pulang atau pamit karena dia tidak punya waktu yang lama lagi untuk tinggal di Indonesia karena ada cucu-cucunya yang menantinya di Korea. Selanjutnya, scene beralih kepada menantunya yang terlihat bekerja di Korea sebagai tukang jahit. Ia sesekali memandang foto anaknya dan di lain scene, Dokgu dan adiknya berada di orang tua adopsi mereka. Mereka terlihat sangat nyaman dengan kehidupan yang begitu berkecukupan.
Dan kakek sendiri sudah tiba lagi di Korea. Ia memandang salju dan kembali teringat almarhum putra dan menantunya dulu ketika mereka masih bersama. Dan saat itu pula sang kakek pingsan dan tidak sadarkan diri di tengah dinginnya salju. Aduh, gila, udah menurun banget kesehatannya, kasihan kakek. Dokgu sendiri datang menjenguk kakeknya. Ia menangis karena kakeknya sakit dan kesehatan kakeknya sendiri mulai memburuk saat itu. Selanjutnya, terlihat Dokgu mencari alamat ibunya yang ia temukan di surat yang dibawa oleh kakeknya dari Indonesia. Dia bertanya ke banyak tempat dan ternyata ibunya sudah pindah 1 bulan yang lalu, sehingga ia merasa sangat kecewa dan sangat sedih. Dokgu sendiri teriak-teriak di tengah kota. Ia berpidato seperti yang diajarkan kakeknya dulu. Ia mencari ibunya sambil memperlihatkan foto ibunya kepada semua orang. Ibuku mana, ini foto ibuku, tolong aku mencarinya. Ya, seperti itu loh, nangis banget, aduh gila. Teman ibunya memberitahukan bahwa ada anak kecil yang teriak-teriak mencari ibunya, sehingga sang ibu langsung meluncur ke sana atau pulang ke rumah sang kakek. Setelah itu terlihat sang kakek memandikan cucunya untuk terakhir kali sebelum cucunya akan diadopsi permanen. Sang kakek membelikan sepatu baru, tas baru, mainan, dan semua perlengkapan sekolah. Dan untuk terakhir kalinya mereka makan bersama. Dan ketika makan, sang kakek terlihat batuk darah. Aduh ya Allah, batuk darah lagi. Namun sang kakek berdalih kepada cucunya dia hanya kepedesan sehingga batuk. Dan darah tersebut adalah saus yang ya coba itu alasan gitu, itu saus, itu nggak apa-apa cucuku, itu nggak apa-apa, biar cucunya nggak khawatir. Aduh gila, mantap banget. Kemudian sang kakek mengatakan bahwa Dokgu dan adiknya akan tinggal di rumah yang bagus dan Dokgu akan bahagia selamanya. Namun Dokgu sendiri menolak, ia tidak mau diadopsi, ia hanya ingin tinggal bersama kakeknya. Dan keesokan harinya sang kakek mengemas semua pakaian cucunya. Dan ketika akan mengantar cucunya pergi, Dokgu terus bertanya, nanti siapa yang ngurus kakek? Siapa yang bantu kakek ambil air? Kakek, aku tidak mau, aku hanya ingin bersamamu kakek, aku sayang kamu, aku akan mematuhi semua ucapanmu, ucap Dokgu sambil menangis. Sang kakek sendiri tidak bisa apa-apa, ia hanya bisa memeluk Dokgu dan menenangkannya saja. Dan ketika akan pergi, cucunya menangis seolah tidak sanggup meninggalkan kakek sendirian ya, karena kakek udah tua renta penyakitan, nanti kalau sedih pokoknya itu. Sang kakek sendiri pulang ke rumah dan ia melihat semua bekas mainan dan bekas sepatu dan bekas sepeda cucunya. Ia sendiri di sana terlihat sangat sedih sekarang. Ia hanya bisa tinggal sendiri. Dokgu sendiri di mobil menangis tiada henti. Dan ketika sang kakek sedang melihat bekas barang-barang cucunya, ia merasa sangat sakit di dadanya dan umurnya tidak lama lagi. Dan tiba-tiba ia mendengar suara dari luar. Dan ketika dia membuka pintu, ternyata di luar sudah ada menantunya yang kembali. Menantunya mengatakan bahwa ia belum bisa mengganti uang yang dulu ia bawa kabur untuk pengobatan keponakannya di Indonesia. Sang kakek mengatakan, kenapa kamu datang terlambat wahai menantuku? Cepat, kenapa kamu berdiri di situ? Masuk ini rumahmu. Apa kamu tidak merindukan anak-anakmu? Namun menantunya terlambat karena anaknya sudah diadopsi. Kemudian sang kakek memeluk menantunya dan sama-sama menangis di sana. Aduh, gila banget. Dan film pun berakhir. Oke. Kesimpulan saya dari film ini bahwa sayangilah orang-orang yang masih ada di sekitar kalian. Sebelum mereka tidak ada, kalian akan menyesal nantinya. Jadi seperti lagu Bang Roma Irama, kalau sudah tiada baru terasa. Oke, dan di sini kita bisa melihat perjuangan seorang kakek-kakek kepada cucunya. Jadi buat kalian yang masih punya kakek, sayangilah kakek kamu atau kakek-kakek kalian tuh sayangi pokoknya, karena perjuangannya itu besar banget buat kalian gitu, mereka sayang kalian gitu. Oke, terima kasih atas partisipasinya buat teman-teman yang sudah menonton alur film ini. Saya mohon kesediaannya untuk subscribe channel ini agar saya terus bisa semangat membuat konten-konten baru tentunya. Saya Teman Topil mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa lagi di lain waktu.